Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabda alam dan semua tidak Tidak bisa. bisa. Saya boleh merokok, Pak? Jangan dulu. Oh iya. Jadi kembali kita berjumpa di channel Sabda Alam. Ini ya situasi pandemi, jadi ini memang view tempat kita ini memang ya begini ya, musola. Jadi tapi tidak apa-apa, musola tempat kita ngobrol, tempat kita discuss, dan kita bisa menemukan banyak hal mungkin. Ya. Dan Ini boleh menunjukkan jadi alam solusi. ini ya. Ya. Karena memang ini adalah sabda alam ya. Oh, ya. Kita ngobrol siang ini terkait dengan relasi ataupun perspektif tentang agama, kemudian seni dan juga ilmu pengetahuan, Sayang. sains. Karena selama ini banyak orang yang menghadap-hadapkan ataupun terlalu condong terhadap salah satu dari ketiga aspek ini, yang kemudian boleh jadi orang yang sangat saintis, tidak beragama atau ateis, dan boleh jadi orang yang sangat seniman, sangat seni, sangat bebas, bahkan di luar koridor, dipandang sebagai di luar koridor agama. Siap. Nah, kita ingin bedah hal ini sehingga Atau sebaliknya misalnya, agamawan tidak cocok untuk nyanyi di atas panggung. Nah, banyak itu kan? Ya, ya, ya. Nggak cocok agamawan jadi drummer, Ya, gitu kan? ya, ya. Jadi Belum pernah. gitaris, Belum gitu pernah. kan? Benar. Itu banyak pandangan masyarakat yang kemudian menghibiri mengurangi makna dari atau hubungan dari agama, seni dan juga ilmu pengetahuan atau sains. Sebagai pengantar mungkin Bang Momeng bisa berikan pengantar untuk ketiga hal ini. Baik, terima kasih Bang Rizkon. Jadi memang terkait dengan agama, seni, dan sains ini bisa dikatakan bahwa bukan individu yang akan mencoba untuk mendikotomikannya, mengkontrakannya satu dengan yang lain, tapi seakan-akan peradaban masa itu sudah membedakan itu. Nah, Sekarang ini dalam konteks yang sekarang maksud Nah, saya. sekarang begini saja, misalnya agama, seni dan sains itu secara sumber misalnya dulu kita bicara dari awal, Ya, sumbernya seperti apa sehingga orang paham gitu kan? baik. Kalau agama jelas sumbernya itu misalnya dari Yang Maha Kuasa, kan? Kalau misalnya ada sekarang dalam literasi bahwa ada agama samawi atau agama langit, Ya. atau ada agama bumi. Tapi ini kan disepakati oleh sebagian dan tidak disepakati oleh sebagian. Ketika kita mengklaim misalnya agama A tidak berasal dari Tuhan, wah mereka keberatan, Pak. Wong saya menyembah Tuhan juga. Saya menyembah Tuhan juga. Semua agama itu menurut mereka berasal dari Tuhan. Nah, oke, mempersingkat itu kita sepakat bahwa seluruh agama itu mungkin sumbernya atau esensinya dari kekuatan yang melebihi kita di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Nah, persoalan misalnya bagaimana mempersonifikasikan kekuatan yang maha dahsyat itu kan, ini berbagi kurun waktu dan zaman itu berbeda kan. Jadi agama itu adalah satu kepercayaan terhadap sesuatu yang di luar manusia atau alam yang melebihi mereka. Yang lebih itu pertama. Kemudian kedua, atas kepercayaan itu kemudian muncul pengabdian, muncul ritual, muncul karena dalam agama itu ada reward dan punishment. Kalau pengertian agama seperti itu misalnya Ustaz, apakah kemudian ilmu pengetahuan Ini boleh saya merokok? Sepertinya tidak menarik kalau saya tidak merokok. ya, ya. Maaf, ya. Silakan. Apakah ilmu pengetahuan yang apalagi dengan dunia sekarang ini, Ya. apalagi zaman milenial ini, seperti seolah-olah ilmu pengetahuan itu sudah dapat menyetir manusia dan kehidupan manusia layaknya Tuhan. Dapatkah kemudian ilmu pengetahuan itu disebut sebagai agama baru?
agama sebagai agama. That's my point. Ya. Jadi itu satu aspek bahwa dari segi sumber dipahami agama itu bersumber dari zat yang maha luar biasa. Nah, derivasi dari sumber ini kemudian turunan dari sumber itu dalam agama itu pertama akan ada kitab sucinya, kedua akan ada tempat sucinya, ketiga akan ada yang membawa dan mendeklarasikan mengajarkannya, keempat misalnya akan ada sistem reward dan punishment. Nah, ilmu pengetahuan. Yang kelima ritual. Nah, jadi ada ritual. Semuanya ini kemudian kalau yang namanya ritual itu hampir wajib kalau dalam bahasa agamanya kan, suatu keharusan untuk dilakukan. Nah, sains itu kan tidak, Pak. Dalam konteks kebutuhan. Sekarang saya butuh misalnya membangun rumah nih, maka yang saya butuhkan adalah ilmuwan tentang teknis membangun rumah pada saat itu. Jadi tidak ada ritual. Kalau agama itu ritual, yang namanya ritual itu jelas urutan lokus dan tempusnya dan regulasinya pun jelas. Itu pertama. Jadi saya tidak bisa. Ya. Kedua, tadi kalau agama dari segi sumber, sains ini dari kajian dan lebih sepertinya sains itu artinya lebih dominan ke positivistik, lebih dominan ke persoalan realistis. Itu sains. Kan? Kedati misalnya dalam cabang ilmu sosial nanti di kemudian hari, ada pendekatan rasional, ada pendekatan spiritual, ada pendekatan intuitif, ada pendekatan dan semuanya. Tetapi tetap hasilnya itu mengarah ke pragmatisme. Hasilnya realistis, gitu. Hasilnya bisa diuji coba kembali. Nah, sementara pengalaman dalam beragama itu kan berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda. Orang si A melaksanakan satu ritual yang sama, hasilnya berbeda. Contoh misalnya seorang nabi berdoa dengan seorang orang biasa, ini kan berbeda. Padahal doanya sama, waktunya sama, kan seperti itu. Nah, jadi dalam itulah yang membedakan kemudian dan kalau dari segi sains itu kalau dirunut adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada olah akal atau pikir manusia. Benar. Dalam menangkap seluruh gejala alam maupun non alam. Ya. Nah, dalam agama juga kan posisi akal itu sangat jelas dan Islam penting itu, kan? Ya Kan? Ya. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa apakah sains itu tidak muncul dari agama atau agama yang muncul dari sains? Berbicara tentang agama yang muncul, mana yang memunculkan satu dengan yang lainnya ini, saya kira akan ada perdebatan panjang dalam persoalan ini. Contoh saya Muslim. Dalam sejarah literasi keislaman saya, maka saya akan mengatakan bahwa Islam itu diwahyukan pertama kali tahun 571 Masehi melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Artinya sementara peradaban yang sebelumnya yang kemudian menunjukkan perkembangan sains luar biasa, misalnya, ini sudah berkembang 3.000 bahkan 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi saya tidak mengatakan tidak ingin terjebak dalam perseteruan itu, tetapi bahwa saya kira semuanya akan berjalan beriringan. Karena begini, kendati Islam yang saya terima saat ini berdasarkan literasi sejarah resmi lahir dari 571 Masehi, ada dalam Islam itu dibahasakan bahwa perkembangan ilmu itu sudah ada. Contoh misalnya sampai Adam kemudian ini, Adam yang akan diangkat, diciptakan menjadi seorang khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diperintahkan untuk mengajarkan asma. Ya kan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Artinya Adam diajarkan, artinya sains itu sudah ada, Pak. Ilmu pengetahuan itu sudah ada. Nah, pertanyaan Bang Rizkon tadi, mana yang mempengaruhi yang mana? Ini sulit untuk karena begini, Bang Mamen, kan kita sering juga berhadapan ketika agama dengan sains itu. Ini sains Islami, sains Islam. Ilmu pengetahuan Islam ini ilmu pengetahuan non Islam. Jadi seolah-olah
ilmu pengetahuan itu beragama, ya kan? Ya, ya. Seolah-olah kan? Ya, ya, ya. Nah, di titik ini mestinya kita belum sepakat memang kalau kita baca literasi, Ya. apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai ataukah tidak? Satu-satu agar tumpang tidak Ya. tumpang tindih dulu. Jadi begini, sasaran dari agama ini arah hidup, Ya. arah hidup. Jadi kalau lebih bukan sejenis cita-cita, tapi arah hidup. Arah hidup itu dalam kehidupan ini kan yang merger itu adalah akal pikiran dan hati. Balances antara akal pikiran dan hati sejalan dan bisa merumuskan arah hidup yang positif itu sasaran agama. Ya. Tapi kalau sasaran sains ini cukup pragmatis. Bagaimana saya menciptakan rokok? Bagaimana saya merasakan enak? Bagaimana saya bisa makan cepat? Ini arah sains. Nah, kemudian jika misalnya dicoba cocokkan, oh ini Islami atau saya kira kurang fair. Ya, saya kira kurang fair. Sama seperti sains ini seperti alat, Pak. Berarti Tidak sains berkuat. itu bebas nilai. Bebas nilai, Pak. Oh, begitu. Yang menjadikan dia bernilai adalah empunya yang memegang sains itu. Sains ini seperti rokok, seperti korek. Karena saya pegang korek nih, Bang. Sekarang saya pegang korek. Kalau dipegang korek ini oleh seorang perokok seperti saya, maka saya akan gunakan untuk membakar rokok. Tapi kalau korek ini dipegang oleh seorang chef profesional, maka akan tercipta kuliner yang luar biasa. Kalau korek ini dipegang oleh seorang kriminal yang luar biasa, bom dibuat untuk dijadikan pemantik bom. Jadi sains itu seperti alat. Tapi kalau sains itu dari nilai, bebas nilai. Sebentar dulu. Bebas nilai, Ya, bebas nilai. Ya. Apa tidak terjebak pada sekularisme itu, Bang? Sebentar. Sains itu tetap saya katakan bebas nilai. Nah, kemudian yang menilai itu yang membuat tergantung empunya, saya katakan tadi. Nah, empunya ini tentunya ketika dia beragama, ya akan membawa sains itu ke nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Begitu, Pak. Nah, tapi bahwa sains ini alat, seperti motor, alat. Jadi kita mau mengarahkannya kemana saja, itu sains. Ya, jadi kalau sekularisme itu jelas bahwa oh dibedakan, oh ini batasan saya nih. Bukan begitu. Sains dan agama bisa saling masuki. Bisa saling masuki. Contoh misalnya, agama Islam memerintahkan untuk haji, Pak. Saya tinggal di Indonesia. Indonesia ini adalah Asia Tenggara. Tempat saya diperintahkan untuk berhaji itu ke Tanah Suci Mekah, Pak, yang ada di Asia Tengah. Jika misalnya saya harus jalan kaki tanpa mau bersentuhan dengan sains, lah berapa bulan saya akan sampai sana, Pak? Akhirnya saya harus bersentuhan dengan produk sains. Ada pesawat terbang, ada dan semuanya kan alat sarana transportasi. Jadi nggak bisa dia sekuler, oh harus dibedakan damar kasih, nggak bisa. Tapi dia saling memasuki. Tetap sains itu adalah, dalam perspektif saya, dia adalah alat, tergantung empunya. Nah, adapun agama ini hanya memberi ruh. Artinya ruh, semangat spiritual, arah yang balancing, saya katakan tadi, keseimbangan antara akal dan hati. Nah, kembali ke seni, karena kita berbicara tentang seni tadi. Seni itu memposisikan sebenarnya keboringan di antara keduanya. Oh gitu. Lah ya, jadi penting sekali seni itu. Jadi ketika seorang saintis harusnya boring, sekali-kali refreshing, sekali-kali relax, cari, karena saraf-saraf ini perlu dikendorkan. Bayangkan, saya bukan kajian saya, tapi seringkali saya dengar bahwa sistem kerja otak itu jauh lebih hebat dari komputer tercanggih sekalipun. Karenanya dia membutuhkan energi yang sekalipun. Karenanya dibuktikan kemudian orang yang bekerja dengan otaknya jauh lebih capek ketimbang orang yang bekerja dengan fisiknya, kan begitu. Nah, jadi bayangkan seorang saintis yang luar biasa, dia perlu olahraga, Pak. Demikian pula seorang agamawan, karena dia ini Seni. dia perlu seni. Nah, karenanya Sama persoalannya, Bang Omeng. ya, Seni itu sama dengan Sains. ilmu pengetahuan atau sains itu, yang secara piece to piece sering dihadapkan dengan agama. nah ini menarik. Seharusnya kita semua akan kembali ke sejarah dalam persoalan itu. Ya. Baik sejarah agama kita
maupun sejarah di mana kita lahir kan. Saya orang Indonesia, Bang. Literasi yang membesarkan saya tentang perkembangan Islam di Nusantara ini disepakati oleh kebanyakan kita, dimulai oleh Wali Songo, para wali. Saya ingat, saya orang Sasak, salah satu alat tradisional Sasak itu ada namanya reong. Noleng. Jadi ada bulat banyak yang itu ada namanya reong. Jadi bergilir, ini namanya reong. Dalam bahasa Indonesia itu namanya bonang. Dalam bahasa Jawa itu namanya bonang. Kenapa? Ditemukan oleh Sunan Bonang. Artinya bahwa para sunan ini artikulasi suara iya, ditemukan oleh Sunan Bonang di alat musik. Di alat musik yang bernama bonang itu. Karenanya sampai sekarang itu namanya bonang. Dan sunan itu pun namanya Sunan Bonang. Pun saya pernah mengkaji sedikit tentang wayang yang memulai kreativitas luar biasa dari segi bentuk, dari segi ornamen, dari segi musik, dari segi bahkan lakon cerita. Itu Sunan Kalijaga banyak berkiprah di sana. Dan sampai kemudian saya juga pernah diwawancarai tentang itu. Jadi wayang sendiri itu pernah memiliki rating tertinggi dalam media penyebaran agama pada saat itu, pada masanya. Nah, jadi sebaiknya kita jangan ya kecuali kita tidak butuh nilai, kita tidak butuh seni, tidak butuh tersenyum, gitu loh kan. Jadi seni ini penting. Kalau tidak salah Bang Rizkon, ada hadis yang bilang bahwa Tuhan itu indah dan menyukai keindahan, kan begitu. Nah, simbol keindahan itu kita temui hanya di seni, hanya di seni, simbol keindahan itu. Nah, karenanya mungkin saya akan Enggak, jadi sama Bang dengan ilmu pengetahuan itu Bang Oman. seharusnya kita tidak konfrontasi. Ya, artinya kan cuman begini, misalnya khusus untuk Seni kita Islam, Ya. sama-sama Muslim itu sejenis ada awik-awik patokan seni yang dibolehkan, katakan yang dapat dilakukan oleh umat Islam sehingga tidak mencampuri baik keyakinannya, akidahnya maupun peribadatan yang lain gitu kan. Karena sekarang kan banyak nih soalnya, misalnya kasus di Eropa itu orang buat karikatur ya Nabi Muhammad, ya kan, karikatur Nabi Muhammad ini semua orang umat Islam dunia jengah kan gitu ya merasa tidak enak. nah, misalnya gitu kan. Sama, makanya pertanyaannya, apakah seni kemudian memiliki nilainya sendiri atau dia bebas nilai? Dia sama seperti saya, dia bebas nilai, dia hanya alat. Adapun ketika bernilai tergantung dari empunya. Nah, tetapi Bang, kita juga harus fair. Sebagai misalnya ada tokoh agama atau tokoh seniman atau saintis, ini harus tahu dan sadar diri ya. Jadi misalnya saya seorang agamawan nih, atau seorang seniman. Ketika seorang seniman dibatasi misalnya, yang namanya alat seni yang diperbolehkan itu hanya apa yang ada pada masa Nabi, protes dia Bang. Ya. Keberatan. Kenapa transportasi bisa berubah, alat seni tidak berubah? Ya. Ya kan? Ya. Kenapa bentuk masjid bisa berubah sementara alat seni tidak berubah? Ya. Nah, jadi saya kira bahwa kita harus mengembalikan sama-sama ke hitohnya, bahwa seni itu adalah untuk hiburan jiwa, agama untuk menentukan arah hidup, dan sains untuk mempermudah kehidupan. Nah, ketika itu bisa kita sinkronkan, tidak perlu kita persoalkan. Jadi ketika ada seorang ulama kita, misalnya suatu saat dia terhibur dengan seni misalnya, ya wajar, karena mereka manusia Pak. Jiwanya itu, pikiran ini perlu Jadi dengan seninya itu dia kembali mengingat kepada Allah Yang Maha Kuasa. Nah, ya itu luar biasa. Itu Nah, yang anunya lah. nah di sana lah Esensi anunya, seni gitu. Islami itu di sana. Karena kita kan juga banyak mengenal dalam tradisi Islam itu kan. Ya, Kurang besar apa Ibnu Arabi, ya, kurang besar apa Jalaluddin Ar-Rumi misalnya, yang dengan syair-syairnya dalam sastra itu ya. luar biasa itu Pak. Dan menemukan tarian sufi seperti orang Ya. Sakawi itu kan, Ya. Jalaluddin Rumi itu luar biasa. Tapi dengan itu dia mengingat Tuhan. Jadi harapan saya Bang Rizwan, melalui kesempatan dialog singkat ini, jadi jangan kita pernah mendikotomikan, dan
kita dibesarkan, diciptakan oleh Tuhan dengan potensi yang berbeda-beda. Ada yang bakat di seni, ada yang bakat di sains, dan ada seorang agamawan. Bagaimana kalau ini saling menghargai luar biasa, kokoh negara, Pak. Luar kokoh negara itu. Jadi mungkin sebagai akhir, biar tidak terlalu panjang, saya hanya ingin mengatakan bahwa agama itu dengan beragama hidup kita akan lebih terarah. Dengan ilmu pengetahuan hidup kita akan jauh lebih mudah. Dengan seni hidup kita akan jauh lebih indah. Jadi seni menjadikan hidup lebih indah, ilmu pengetahuan menjadikan hidup lebih mudah, dan agama menjadikan hidup lebih terarah. Saya kira begitu. Baik Bang Omer. Mirsa, untuk dialog kita kali ini, titik poinnya adalah bahwa tidak untuk dihadap-hadapkan antara agama dengan ilmu pengetahuan dan juga seni, tetapi ilmu pengetahuan membuat hidup menjadi mudah, kemudian seni membuat hidup menjadi indah, dan agama membuat hidup menjadi terarah. Itu yang jadi titik tekan kita pada hari ini. Saya kira semua kita hebat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.